Misteri pawang hujan. Kata pawang hujan sangat familiar bagi kita di Indonesia. Akan tetapi, apakah pawang hujan hanya ada di Indonesia? Beberapa saat lalu, pawang hujan menjadi begitu populer ketika seorang pawang hujan disewa untuk pergelaran MotoGP di Indonesia. Seakan-akan semua mata tertuju pada seorang pawang hujan, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia yang menyaksikan pergelaran tersebut. Pawang hujan yang disebut sebagai kearifan lokal tersebut nyatanya tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia dan umurnya mungkin setua peradaban manusia itu. Pada era modern, pawang hujan pertama yang tercatat mungkin adalah sosok seorang James Pollard SP. Beliau menulis buku yang jika diterjemahkan berjudul Filsafat Badai. Beliau adalah seorang yang percaya bahwa manusia bisa mengatur cuaca secara ilmiah. Salah satu teorinya yang kontroversial adalah jika ingin menciptakan hujan, maka kita harus menciptakan panas di daratan yang akan mendorong uap air naik ke atas yang akhirnya akan menciptakan hujan. Walaupun sampai akhir hayatnya teori ini tidak terbukti, bahkan beberapa percobaan dari penerusnya bahkan menyebabkan kebakaran hebat karena mereka mencoba memanaskan bumi dengan membakar ladang ataupun hutan. Akan tetapi seseorang yang dianggap penerusnya kemudian menjadi begitu terkenal. Dia adalah pria asal Amerika, Charles Hatfield, yang dikenal sebagai seorang pembawa hujan. Memilih untuk dikenal sebagai akselerator kelembapan, sang pembawa hujan mulai eksperimen pertama di dapur sebuah peternakan California. Pada tahun 1904, Charles Hatfield mengaku berhasil menemukan sebuah campuran bahan kimia yang efektif dalam mendatangkan hujan dan resmi menjual jasanya kepada para petani pada tahun yang sama. Produk inilah yang membuat namanya dikenal sebagai pembawa hujan. Bahan-bahan yang digunakan ia rahasiakan sampai akhir hayatnya. Kepada para pembeli, Hatfield memberi jaminan bahwa hujan akan turun dalam waktu 3 jam hingga 5 hari setelah ramuan kimianya dilepaskan. Menurut seorang pria, gas tersebut sangat bau sehingga fenomena cuaca itu tiba. Untuk jasanya, Hatfield memasang harga sebesar $50 per hujan yang akan ditagih setelah ia berhasil melaksanakan tugasnya. Reputasinya menjadi sangat tinggi hanya dalam 1 tahun, dan pada tahun 1905 ia menaikkan upahnya secara drastis, yaitu $1.000 untuk satu pekerjaan. Akan tetapi sebuah peristiwa kemudian menjadi titik balik bagi karirnya. Hatfield dipercaya untuk memanggil hujan bagi pameran Panama, California yang telah dibuka. Meskipun kota itu tidak gersang, pengurus kota ingin memastikan bahwa pengunjung mendapatkan impresi terbaik, namun terhalang oleh kekeringan yang melanda. Tugas Hatfield adalah untuk memenuhi waduk dan menyediakan hujan hingga 50 inci. Untuk ini ia akan dibayar dengan harga tinggi, yaitu $10.000. Sebagai persiapan, Hatfield dan kedua saudara prianya memulai proses. Mereka membangun sebuah menara di dekat waduk, mencampurkan bahan kimia dan melepaskannya ke udara. Seperti yang dijanjikan, hujan datang 5 hari kemudian. Sayangnya, Hatfield tidak tahu cara menghentikannya. Saking banyaknya air-air yang memenuhi bendungan dan waduk di kota itu rusak dan mengakibatkan banjir menghanyutkan peternakan bahkan rumah. Selain itu, kerusakan juga menelan biaya yang tidak main-main, diantaranya $1,5 juta yang disebabkan dampak kepada tanah agrikultur. Laporan resmi menyatakan bahwa sekitar 22 orang meninggal, namun diduga bahwa jumlah korban jiwa mencapai 50 orang. Meskipun begitu, kota tersebut masih berhutang sebanyak $10.000 kepada Hatfield. Setelah membawa kasus tersebut ke pengadilan karena tidak mendapat bayaran, ia menelan kekalahan dan pergi tanpa menerima 1 sen pun. Kemudian namanya menghilang dan mulai tergerus oleh waktu. Sampai pada akhirnya timbul 2 teori tentang pawang hujan Hatfield. Teori pertama menyebutkan bahwa Hatfield bukanlah seseorang yang benar-benar bisa mengendalikan cuaca. Ramuan yang ia buat adalah sebuah tipuan untuk menutupi rencananya. Hatfield sebenarnya adalah seseorang meteorologis yang mumpuni dalam meramalkan cuaca, sehingga ia akan pergi ke satu tempat yang ia prediksi akan terjadi hujan, kemudian ia akan mengaku bisa mendatangkan hujan. Kemudian ketika hujan benar-benar terjadi seperti perkiraannya, tentu saja mereka akan mengira
itu adalah karena ramuannya dan akhirnya ia memperoleh bayaran. Teori kedua meyakini bahwa Hatfield benar-benar bisa mendatangkan hujan. Ramuan yang ia gunakan kemungkinan mengandung perak iodida, bahan kimia yang saat ini memang lazim digunakan untuk menciptakan hujan buatan. Jadi, Hatfield adalah seorang ahli kimia yang jauh waktu telah menemukan teknik hujan buatan. Tapi sayangnya, Hatfield merahasiakan semua teknik proses pemanggilan hujan yang ia lakukan sampai akhir hayatnya. Jadi, kedua teori tersebut sampai saat ini belum dibuktikan secara ilmiah. Kembali pada fenomena pawang hujan di Indonesia, kita sebagai generasi yang kritis bukan saatnya membuli atau mengolok-olok, akan tetapi mencoba berpikir secara ilmiah. Sehingga suatu hari hal itu bisa kita jelaskan berdasarkan keilmuan dan kita turut menghargai keberagaman budaya kita yang merupakan kearifan lokal.